Hafidz Ibnu Al-Mulakkin di dalam kitab Al-Hadaik menuliskan bahwa ada seorang pemuda melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selama itu dia tidak membaca selain dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu ditanya, "Engkau terus-menerus membaca sholawat, bagaimana kisahnya?" Pemuda itu menjawab, "Ya, pada suatu musim haji, saya mendampingi ayah di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Ayah jatuh sakit di tempat pemukiman dan akhirnya ayah pun meninggal dunia karena sakitnya yang tidak dapat ditolong oleh dokter, dan wajah ayah seketika itu menjadi hitam pekat. Saya tidak tahan membendung air mata merenungkan nasib ayah, dan saya tidak berbuat apa-apa kecuali hanya membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kala malam datang, saya pun tertidur dan melihat seorang pemuda yang sangat ganteng dengan pakaian sangat serasi, memakai wangi-wangian yang baunya sangat harum, maju ke tempat ayah, lalu memegang wajah ayah yang hitam pekat. Wajah ayah yang hitam pekat berubah seketika menjadi putih, bersih, dan bercahaya. Kemudian pemuda itu hendak pergi meninggalkan ayah. Tapi saya segera bertanya sebelum dia pergi, "Wahai seorang pemuda yang sangat baik, siapakah engkau? Dan apa kisah ayah saya sehingga wajahnya menjadi hitam, kemudian berubah menjadi bersih, bahkan lebih bercahaya dibandingkan dengan keadaan sebelum ayah meninggal dunia?" Pemuda itu menjawab, "Saya ini adalah Rasulullah, sedangkan ayahmu adalah seorang umatku yang banyak berbuat dosa dan terus-menerus berbuat maksiat. Akan tetapi di samping itu, ayahmu adalah termasuk hamba Allah yang sangat banyak membaca sholawat kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Karena dosa-dosa dan maksiatnya itu, wajah ayahmu menjadi hitam pekat. Akan tetapi karena banyak membaca sholawat kepadaku, maka aku datang untuk memberikan syafaat kepadanya, sehingga dia diampuni Allah dan wajahnya menjadi berseri-seri berkat sholawat kepadaku." Demikianlah, wahai saudaraku pecinta Rasulullah, marilah kita mengambil hikmah dari kisah atau mubasyirat di atas. Oleh karena itu, sejak sekarang, marilah kita berusaha meninggalkan maksiat, menjauhkan diri dari berbuat dosa untuk menuju kepada keridhaan Allah dan ampunannya melalui membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan seorang pemuda yang melakukan tawaf di atas tadi. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita sekalian dan memberikan taufiknya kepada kita dalam sisa umur yang entah berapa lagi, agar dengan taufik itu kita senang kepada sholawat dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sampai di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.